Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonie Lydia, Dr. Leonie Lydia, salah satu prinsipal dari perjuangan kami menggugat sengketa informasi untuk 5 badan publik, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, KPU Surakarta, lalu ada UGM dan Polda Metro. Perjuangan ini kami sudah berhasil, ya. Ada 4 putusan KIP untuk UGM, untuk 3 KPU RI, sedangkan untuk Polda karena kami terlalu dini mendaftarkan sengketa, kecepatan kurang lebih 1 minggu, jadi itu diputus sela dan kami diajukan untuk mengajukan kembali dan proses sudah kami ikuti. Mungkin pekan-pekan depan permohonan sengketa informasi dengan Polda mungkin akan segera juga dijadwalkan. Dan saya mau menginformasikan kepada seluruh masyarakat karena ini sudah pada tahap di mana kita banyak melihat ada persidangan Dr. Siva, ada persidangan Mas Roy Suryo, ada sebentar lagi mungkin teman-teman RRT ya. Roy Suryo. Bukan. Oh iya ini apa? Rizal Fadila, Rustam sama Kurnia. Sebentar lagi. Belum lagi ada Pak Bonatua. Sebetulnya informasi tentang keganjilan itu sudah banyak. Dan UGM adalah salah satu titik penting ya yang akan menentukan keadilan bagi masyarakat ya dan kebenaran tentang ijazah ini. Kami sangat berharap UGM sebagai institusi pendidikan bisa menjaga integritas terhadap dokumen yang sekarang diklaim oleh Pak Jokowi ya, oleh Polda bahwa itu ada asli gitu ya. Nah, kalau memang asli kan sebetulnya tinggal ditunjukkan dan bahwa sengketa informasi publik ini di KIP sudah dinyatakan ya. Ini kami buka ya. Karena ini UGM ini baru Bonjawi yang meminta dokumen secara resmi ya. Walaupun kami belum mendapatkan salinan dokumennya karena diperpanjang di Petun, maka ini siapapun masyarakat bisa mengunggah ya putusan KIP ini di JDIH ya, karena ini sudah informasi terbuka, sudah ada di JDIH untuk bisa membantu siapapun teman-teman untuk memahami ya fakta persidangan kami dengan UGM dan bagaimana putusan KIP. Sekarang saya coba ringkas ya dari fakta persidangan dan putusan KIP. Dari fakta persidangan bahwa alasan UGM menolak bahwa sebagian dokumen akademik itu sudah diserahkan ke Polda, jadi mereka bisa berdalih tidak menyerahkan. Itu terbantahkan di fakta persidangan karena mereka mengakui ada salinan. Ya. Kemudian bahwa SOP yang diakui tidak ada, akhirnya juga disebut ada. Dan itu memang informasi terbuka yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Sudah ada putusan gitu. Kemudian ada poin yang kedua. Nah, ini menjadi informasi penting ya bagi seluruh masyarakat bahwa ijazah ini pertama adalah terkait dengan UGM adalah institusi yang menerbitkan ijazah sekaligus dia adalah institusi yang akan melegalisir ijazah tersebut ketika salinannya digunakan. Nah, dari fakta persidangan sampai menjadi putusan ini nanti bisa di screenshot, sebetulnya ada di dalam putusan KIP yang bisa dicari ya, silakan dicari di JDIH dengan keyword putusan KIP dan kata berikutnya adalah Leonie Lydia UGM, pasti dapat ini ya.
4 ya putusan KIP-nya. Yang pasti adalah menyatakan seperti Pak Edi sampaikan bahwa dokumen yang kami minta itu adalah terbuka sebagian. Sebagiannya artinya yang perlu ditutup hanya nilai dan informasi mengenai pihak lain. Jadi termasuk KRS, KHS itu juga terbuka. Nah, cuma satu fakta bahwa UGM ternyata tidak punya salinan asli ya, karena katanya ada di yang bersangkutan. Nanti kita buktikan apakah UGM berani mengakui, karena yang menjadi persoalan sekarang adalah salinan asli, salinan legalisir yang digunakan Pak Jokowi untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan jabatan publik itu banyak anomalinya ya. Nanti kita bisa pertanyakan kepada yang tercantum namanya, ada coba ini pihak yang tercantum namanya di sini, benarkah ini kan dari pihak UGM ya, benarkah beliau pernah melegalisir ini ya kan, Bapak Profesor Muhammad Naim, dan satu lagi itu adalah apa ya, yang 2019 agak beda. Sebetulnya itu yang harus dipastikan oleh UGM. UGM harus berani menyatakan bahwa mereka pernah melakukan legalisasi terhadap dokumen ini. Jadi jangan lari dengan mengalihkan kepada persidangan di Petun. Cukup sederhana ini, bahwa masyarakat tuh juga yang paling keren justru dengan salinan yang sudah digunakan ini, salinan legalisir. Ya, benarkah bahwa proses terbitnya ijazah itu benar mengikuti proses yang benar? Karena itu sangat mudah diverifikasi lewat dokumen-dokumen antara yang dihasilkan pada setiap tahap. Ya, mahasiswa itu kuliah. Ya, ada KRS, KHS setiap semester. Lalu nanti di terakhir itu harus lengkap tuh, bukti transkrip, laporan KKN, skripsi, buku wisuda, berkas surat tugas sidang, ya, dan sebagainya. Jika itu tidak ada, nggak mungkin ya, karena itu adalah dokumen yang pasti dipelihara oleh suatu institusi pendidikan. Apalagi nih ya, sederhananya, kenapa UGM tidak berani mengatakan bahwa mereka pernah punya bukti legalisasi setidaknya untuk tahun 2019? Karena itu masih baru dan pasti ada tercatat. Jadi pembuktian ini harusnya sangat mudah, karena berbeda dengan uang palsu itu susah kita melihat rekam jejak perpindahannya dan bagaimana dihasilkan. Dan ini adalah proses panjang yang pasti banyak dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian kenapa saya bilang ganjil di salinan legalisir ini? Ya, karena dokumen ini bukan dokumen, kita tidak bisa menilai sebagai dokumen fisik, tapi dia adalah kumpulan informasi. Kumpulan informasi ini bisa dianalisis, dan saya menyatakan keganjilan itu kalau dilihat oleh mata-mata yang paham, ini banyak keganjilan, ya. Bisa dilihat dengan mata, ya. Jadi ibarat kalau dokter mendiagnosis, ini secara anamnesis dilihat dengan di indera, itu keganjilannya udah bisa dilihat dengan indera, bisa dinilai. Apa contoh pertamanya? Foto, ya. Ini foto nih banyak yang menyatakan tidak mirip dengan foto Pak Jokowi. Lalu respon pertama kita ada di kacamata. Semua juga tahu biasanya foto resmi itu tidak berkacamata. Nah, bisakah kalian jelaskan? Lalu bentuk salinan legalisir ini nggak normal ya. Ini bentuknya itu ganjil. Dan terakhir adalah tempus. Jadi adalah ganjil jika KPU menyatakan ini tidak ada keganjilan di dokumen ini, sehingga mereka tidak melakukan verifikasi. Jadi bertanggung jawab dalam hal ini adalah KPU dan UGM. Ketika mereka berani menyatakan ini adalah salinan yang sah, legal, mereka harus mau mengakui keganjilan ini, ya.
Jadi UGM bertanggung jawab membuktikan pada masyarakat bahwa proses terbitnya ijazah asli itu benar, ya, bahwa yang bersangkutan menyelesaikan setiap tahapan dari proses pendidikan sarjana itu dari masuk sampai selesai, seperti dokumen yang kami minta. Dan bahwa proses terbitnya itu bisa kita lihat juga dinilai dari SOP yang kami minta. Contohnya kurikulum, bahwa dulu 9 semester ada nggak lengkap KHS-nya sampai 9 semester, pasangan kayak KHS. Bahwa ada KKN, ada nggak bukti KKN, ya? Nah, jadi itu kami nilai. Lalu yang kedua, proses legalisir kami juga minta, ya. Jadi kami minta kedua pihak, badan publik yang bertanggung jawab, ya, dan mau mengakui bahwa yang bersangkutan mendapatkan ijazah dengan proses yang benar, dan itu dinyatakan dengan bukti-bukti otentik, bukan hanya sampaian dengan kata-kata alias omong-omong. Yang kedua, setelah dia digunakan, ya, ini KPU sudah memberikan pada kami legalisasi ini. UGM akui tidak bahwa mereka memang pernah, ya, melakukan legalisasi pada tahun-tahun di mana dokumen ini diajukan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit Bu. Jadi pada intinya untuk hari ini di Petun itu apa nih yang dilakukan oleh Bun Jui dan sebutannya? Oke, pengacara ya. Pak, mau ikut. Jadi